Ya, pemirsa, teka-teki siapa saja yang akan menjadi menteri di Kabinet Jokowi JK hingga saat ini belum juga terjawab. Hingga hari ini, tentunya hari keempat pemerintahan Presiden Jokowi, belum juga mengumumkan kabinetnya. Meski sempat memicu tanda tanya pada dua kesempatan di Tanjung Priok dan Istana Kepresidenan pada Kamis malam, hingga saat ini kabinet pemerintahan Jokowi JK masih menjadi misteri. Dan pertaruhan kredibilitas Jokowi sebagai presiden disinyalir menjadi faktor utama tarik ulur seleksi menteri yang diklaim telah memasuki fase final. Nah, untuk membahas tarik ulur pengumuman Kabinet Indonesia Hebat ini, malam hari ini kita telah kedatangan 3 sebetulnya narasumber, tetapi malam hari ini baru 2 narasumber yang hadir, yaitu ada Bapak Didi Irawadi dari politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Bapak Anwar Sanusi dari analisis arsitektur kabinet, tentunya dari LAN ya, dari LAN. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Nah, kita langsung saja menunggu ini nanti ada satu lagi narasumber kami, itu ada Pak Effendi Simbolon dari politisi Partai PDIP, tapi kita langsung saja terlebih dahulu. Nah, saya terlebih dahulu ke Pak Didi. Kalau melihat ini tarik ulurnya hingga hari ini masih bisa dikatakan belum terlihat sama sekali gambaran yang cukup jelas akan siapa saja nantinya dan kapan, walaupun memang sudah dikasih aba-aba bahwa hari ini akan diumumkan gitu. Tapi menurut Bapak, apa yang menjadi indikasi? Maksudnya begini, sejak menang Pilpres, harapan besar publik luar biasa. Dan bahkan sejak dilantik tanggal 20, harapan luar biasa juga. Namun, belakangan timbul hal-hal yang akhirnya publik bertanya-tanya, ada apa ini? Apalagi tadi dikatakan Pak Cahyokumolo bahwa ini sedang menerapkan prinsip kehati-hatian. Justru saya bertanya, kalau prinsip kehati-hatian diterapkan, tentu harus dengan persiapan yang matang, dengan cara-cara yang profesional. Tapi kemudian kita mendengar bahwa ada 8 calon menteri dalam catatan yang diragukan raport merah begitu ya. Sesungguhnya ini nggak boleh terjadi loh, ini 8 orang. Harusnya kalau persiapan ini dari sebulan yang lalu, katakan ya. Dari sebulan ya, jauh-jauh hari ya. Ini ya akan terjadi begini. Kenapa pula baru meminta pendapat KPK itu belakangan, kesan dadakan. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Kalau kita ingin mewujudkan kabinet yang profesional, yang bersih, persiapan jauh-jauh hari. Karena kan meminta KPK sebulan 2 bulan yang lalu ya, dimulai dari nama-nama siapa. Tidak KPK saja. Kalau hemat saya, kalau memang mau perfect, kita minta juga dari Mahkamah Agung misalnya, apakah ada persoalan-persoalan, kesalahan-kesalahan yang sudah menjadi putusan pengadilan, meminta juga dari Kejaksaan Agung, kepolisian, berbagai pihak, termasuk dari Komnas HAM juga. Kan seorang yang bersih, seorang yang mumpuni, tidak hanya bebas korupsi, tapi juga bebas dari kasus-kasus HAM di masa lalu, katakannya. Bebas dari persoalan kejahatan sampai kejahatan konvensional mungkin ya apa mungkin saja bisa ini ya, jadi bisa terjadi. Oleh karenanya menurut saya ini semuanya belakangan serba dadakan. Konon kan ada tim transisi yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, berarti apa yang dikerjakan? Artinya gitu ada ya? indikasi dong, kalau ini dilakukan secara dadakan berarti ada efek dan ada efeknya. Ya, saya melihat persiapannya kurang profesional dan kurang matang ya. Walaupun mungkin terus berusaha mencari yang terbaik, ya itu namanya upaya dari Pak Jokowi dilakukan ya. Tapi persiapannya kurang profesional saja saya katakan. Kalau profesional jauh-jauh hari. Karena kalau data, jadi begini, kalau data diperoleh itu kan harusnya ada pendalaman lagi, ada cross check dan sebagainya, kan perlu waktu yang cukup. Nggak mungkin misalnya dapat dari KPK katakan baru kemarin, lalu bagaimana kan kita harus mendalami lagi, lebih baik kan begitu kan. Walaupun bagus itu cara yang meminta dari KPK, tapi kalau dilakukan jauh-jauh hari dengan waktu yang cukup dan memadai, tentu akan lebih matang dan lebih kerja yang lebih profesional. Oke. Nah, saya ke Pak Anwar. Kalau melihat ini, apa yang menjadi kendala, Pak? Apakah mungkin karena ini sistemnya dadakan sehingga ini menjadi sangat sulit sekali untuk diputuskan seperti tadi Pak Didi bilang? Ya, kalau saya melihat begini ya, artinya proses yang coba disampaikan oleh Pak Jokowi ya, ini kan proses yang memang ingin menciptakan sesuatu pelibatan ya, pelibatan masyarakat, pelibatan banyak institusi terkait dengan keinginannya membangun satu pemerintahan yang mungkin yang lebih bersih, yang lebih kredibel, dan diisi oleh mungkin orang-orang yang memiliki kompetensi dan punya integritas. Akhirnya kan dia melibatkan beberapa institusi-institusi yang memang dalam hal ini
ya masih dipandang oleh publik menjadi institusi yang cukup kredibel, KPK dan PPATK ya. Ini sangat bagus sebetulnya. Namun demikian ya tadi sampaikan oleh Pak Didik tadi, saya rasa saya ya kalau dengan satu persiapan yang sangat matang, dengan mempertimbangkan berbagai implikasi yang muncul dari adanya satu langkah seperti ini, mungkin ya bisa kita minimalisir ya. Artinya kalau tadi kan kita nggak bisa membayangkan orang sampai informasi keluar terus kemudian orang meraba-raba kenapa ini seseorang ini kok tidak dipanggil. Jadi sudah ada semacam ya tadi ya ada semacam punishment yang sudah diberikan kepada masyarakat kepada seseorang itu. Ini menurut saya agak tidak bagus lah. Tapi lumrahnya nih Pak, kalau melihat pada sebelum kabinet-kabinet yang sebelumnya, apakah memang harusnya KPK, PPATK dan DPR dalam perubahan nama kabinet pun harus dilibatkan gitu? Ya menurut saya kan semua kan prerogatif presiden ya. Presiden kan memang dia memiliki kewenangan mutlak untuk memilih orang-orangnya, karena kan memang sesuai dengan kalau kita berbicara undang-undangnya, Undang-Undang 39 tahun 2008, bahwa pemerintah kan presiden menjalankan tugas pemerintah dibantu oleh menteri-menteri kan. Artinya ya selama dia presiden merasa bahwa pembantunya ini adalah ya tepat, ya artinya kan segala risiko kan ada di presiden. Berani nggak sebetulnya, artinya presiden ya mengambil keputusan, kalaupun misalnya ya dalam catatan seperti itu, kalau dia ngambil risiko ya sebenarnya ada di presiden. Ada di presiden. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini. Namun pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Kilas Opini. Saya jeda berikut. Ya, itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat yang sudah kami ulas beberapa hari terakhir ini, dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan, dan kami juga sudah kedatangan narasumber yang kita tunggu-tunggu. Ada Bang Effendi Simbolon dari politisi Partai PDIP. Selamat malam Bang. Selamat malam. Saya langsung tancap ke Bang Effendi Simbolon Ya, ini. silakan. Bang, kalau melihat ini memang sampai hari ini belum ada nih. Ada apa nih Bang selaku dari PDIP tentunya? Saya kira yang tergambar di media itu apa adanya ya. Saya kira soal yang tidak ada yang tertutup juga, bahwa ada persoalan nama yang kemudian oleh KPK tidak direkomend untuk menjadi calon lah. Karenanya konsekuensinya harus dikembalikan untuk dimintakan clearance ya, karena konsekuensi logisnya seperti itu. Saya kira itu aja. Tidak ada bahwa intervensi politik. ketika itu waktunya kemudian bergulir ya, terjadi lagi ya tarik menarik ya, saya kira lumrah saja dalam politik ya. Betul, tidak adanya intervensi politik, atau ini hanya memang saya- masalah KPK dan DPR? Saya tidak mengerti ya kalau istilah intervensi, karena Pak Jokowi itu kan politikus, dia bukan calon independen, jadi saya kira tidak ada istilah intervensi. Dia kader PDI Perjuangan kok, sah itu. Ya, jadi tidak ada intervensi. Istilah intervensi itu kan kalau ada pihak yang mencoba untuk mencoba untuk infiltrasi atau mempengaruhi apakah kewenangannya, apakah jalan pikirnya. Iya. Tapi dia kan bagian yang tidak terpisahkan dari partai. Oke. Jadi- Tapi ada yang mengatakan bahwa Ibu Mega nampaknya memang ada banyak turut campur dalam hal ini selaku, karena memang beliau merupakan ketua umum partai gitu. Ya saya kira sampai dengan sebelum diputuskan ya saya kira iya. Karena baik buruknya nanti kabinet ini juga kan yang bertanggung jawab bukan hanya Pak Jokowi semata. Apa bisa dikatakan ini kabinetnya Jokowi? Nggak bisa juga lah. Jangan menepiskan Jokowi itu sendiri begitu. Dia kan bagian yang disodorkan oleh partai. Jadi saya tidak melihat harus kita kemudian, saya berbagai di media, di televisi malam ini sekalipun ya, banyak gitu yang sepertinya berbicara antara intervensi dan tidak, ini menjadi sumir begitu. Ya akui saja, tapi istilahnya bukan intervensi, tentunya bukan intervensi, tapi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk memantapkan, walaupun sebelumnya sudah cukup mantap, tapi karena KPK memberi catatan yang cukup banyak ya, dan itu oleh KPK kita tidak berpikiran lain ya, bahwa objektif, mudah-mudahan sepenuhnya objektif, cukup banyak kalau dianggap itu
sekitar 17 orang ya Iya. yang bercatatan Iya. merah kuning Merah. seperti itu. Jadi ini kan kalau dipaksakan masuk, ya saya kira akan ada Betul. resistensi ya. Hmm. Seperti Mas Didi ini kalau orang hukum pasti, wah kenapa sejak awal aja kamu tahu sudah tidak clear kok dipaksakan. Nah, di waktu yang bersamaan disitulah mungkin ya terjadi pihak yang saling mempengaruhi. Tapi kalau dari partai saya kira selama masih itu prosesnya seperti kami ya, ada saling mengoreksi, itu saya kira sah-sah saja. Bukan intervensi negatif jadinya. Jadi tidak mempengaruhi hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden. Hmm. Nah, kalau ini juga kalau kita melihat memang tadi Mas Didi juga sempat bilang bahwa seharusnya memang kalau mau matang, istilah ini adalah dadakan gitu, Bang Simbolon. Nah, kalau misalkan memang mau matang adalah sebelum 1 bulan sebelumnya. Apa memang ini diputuskan secara mendadak ini? Karena Saya artinya saya kan sependapat itu, saya sependapat dengan kalau itu Mas Didi ya bicara tadi ya, saya tadi terlambat kan. Saya sependapat itu, memang itu budaya kita juga, budaya yang terlalu menggampangkan ya, menggampangkan persoalan bangsa ini kan. Bangsa ini sedang berjalan bergerak, tidak kendaraan yang stop ini. Jadi pemerintahan dari Pak SBY sampai Pak Jokowi ini bukan kendaraan yang stop parkir kemudian ganti nahkoda, enggak, ini jalan terus, kecepatannya 100 km bahkan lebih ini. Kita semua ada di dalamnya. Jadi tiba-tiba ganti nahkoda dan ABK dan semuanya, kemudian kita tidak tahu dan sebagainya. Semuanya baru memulai mengoperate kendaraan yang besar seperti Indonesia. Memang menjadi kurang nyaman kita melihatnya, apalagi kalau pelaku pasar ya. Ya. Itu akan jadi ragu mereka. Ini bagaimana kok Anda seperti tidak siap? Jauh lebih siap rakyatnya, jauh lebih siap penumpangnya daripada si krunya gitu. Kan banyak sekali, apalagi kita tahu partisipasi yang dibuka sejak awal begitu besarnya ya. Iya. Tapi kok ketika mengerucut hanya mencari 34 kok begitu susahnya? Yang jelas-jelas memang mereka yang secuil saja sudah ada garis atau titik dari nggak usah harus KPK lah. Ya sudahlah, jangan dipakai lah. Kita ini kan sudah belajar dari yang lalu-lalu ya. Iya. Ya kami juga terus terang Pak, dalam perjuangan di partai kita tidak ingin mentolerir lah. Kita cukup lama ya di luar pemerintahan. Jadi ketika kita atau PDI mendapat kesempatan, walaupun kesempatannya juga tidak penuh. Iya. Ya buktinya PDI tidak bisa menjadi apa-apa di DPR sana, di MPR sana. Ya kalau tinggal satu-satunya sekarang presidennya aja, PDI-nya pun tidak juga sepenuhnya, walah. Ya buat apa? Buat apa kita menang? Buat apa? Jadi nggak ada bedanya kalah dengan menang. Nah maka hal yang menjadi sepertinya kok repot bener. Kok Iya, detik-detik detik-detik sepertinya terakhir jadi untuk critical memulai time selesai, gitu. ya. Memilih siapa sih? Coba transparan. Memilih pos apa sih? Pos yang paling strategis katakanlah pos apa? Menteri Luar Negeri, Menteri Keekonomian. Siapa sih? Itu kan hal yang tidak terlalu, kita banyak source kita banyak sekali kok. Orang-orang pintar di Indonesia ini bahkan lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Artinya masih sangat menjadi teka-teki sekali. Nah, kalau misalkan nanti ada dari partai Demokrat akan ditarik bagaimana nih Mas Didi? Demokrat dari awal sudah menyatakan sebagai penyeimbang ya, tidak memikirkan hal itu, tulus membantu. Makanya proses transisi kami berusaha bagaimana bisa bersinergi dengan baik, karena kami menginginkan tentunya Pak Jokowi ini memulai pemerintahan ini dengan baik begitu ya. Jadi proses transisi kan banyak komunikasi dilakukan, bahkan Presiden SBY beberapa kali ya cukup sering ya bertemu dengan Pak Jokowi bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik, karena berjalan dengan baik tentu rakyat Indonesia yang akan diuntungkan ya. Tapi tadi kembali soal 17 nama ini memang sangat disayangkan ya. Kalau ini jauh-jauh hari saya pikir tidak mungkin sampai ada 17 nama yang harus tereliminir ya. Ini kan catatan merah dan kuning ya tadi Bang Effendi mengatakan. Kalau ini matang ya, akhirnya di belakang hari ini mungkin nama-nama yang bagus semua yang keluar, tinggal menyeleksi yang baik-baik. Kalau begini kan
saya khawatir bagaimana nasib 17 nama yang bisa saja keliru penegak Itu yang kita hukum. khawatirkan. KPK kita Karena hargai, pendatangnya ya, sebentar ya. tapi kalau keliru bagaimana? Ini kan nasib politik orang ke depan, apalagi sudah disiarkan, sudah sudah dipublikasikan sedemikian rupa. Oleh karenanya upaya yang saya yakin Pak Jokowi dan Pak JK berusaha yang terbaik ya. Tapi tim yang mendampingi ini yang saya khawatir bagaimana persiapan yang sudah berbulan-bulan ya, konon berbulan-bulan, tapi kok sampai kalau memang benar 17 ini bermasalah, ini kan sudah kecolongan ya. Harusnya justru di hari-hari ini tinggal katakan mengeluarkan nama yang hampir dipastikan menjadi menteri gitu ya, sehingga tidak timbul praduga maupun polemik-polemik yang tidak menguntungkan. Padahal saya yakin kita semua ingin mendukung ya, ini suatu hal yang baik, suatu perubahan yang baik dari sebelumnya yang apa yang sudah baik akan lebih baik lagi harapan kita, tapi mengawali hal yang mengawali sesuatu yang menjadi tidak optimal menurut saya. Nah, ngomong-ngomong Pak Anwar sudah menawarkan 3 opsi katanya Pak dalam hal ini Pak, ada untuk ada kabinet ideal dan juga ada moderat dan juga ada soft. Ini benar sekali Pak? Ya, kami kan begini ya, artinya sejak tahun 2011 itu kita melakukan satu kajian lembaga administrasi negara yang terkait dengan bagaimana arsitektur kabinet Indonesia ya. Artinya kita melihat waktu itu dari kabinet Indonesia yang bersatu yang kedua ya. Kita kan memiliki satu kelembagaan pemerintah yang luar biasa besar, kelembagaan pemerintah pusat dalam hal ini. Kementerian kita memiliki 34, LPNK lembaga pemerintah non kementerian itu ada 27, lembaga non struktural itu kan ada 100 lembaga ya. Yang di situ kita lihat kan memang bisa kita kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain, kita punya struktur yang sangat besar, sehingga kita coba untuk melakukan satu exercise dengan mungkin memperhatikan aspek yang pertama mandat konstitusi, yang kedua yang aspek yang terkait dengan kebijakan desentralisasi. Artinya kan pemerintahan kementerian itu kan menjalankan satu urusan. Kalau urusan itu sudah banyak didesentralisasikan, berarti secara kelembagaan pemerintah pusat itu kan mengecil ya, tapi kan kita lihat kan sangat besar. Bicara yang kita sebut mungkin dalam terminologi administrasi kan proliferasi kelembagaan itu kan terjadi. Jumlah kelembagaan terutama non struktural membengkak terus. Nah ini ya akhirnya kan kita mencoba melakukan exercise tadi, kemudian muncullah 3 opsi. Opsi yang pertama kan kita melihat bahwa ya ada beberapa kementerian setelah kita lakukan telaah yang sangat intensif, terutama adalah duplikasi, tumpang tindih dalam fungsi itu kan terjadi. Sebetulnya keterkaitan antar fungsi itu harus terjadi ya, tapi kan saling melengkapi, bukan artinya melakukan satu duplikasi. Nah, kemudian itulah kita menawarkan ketika solusi ada 24 kementerian, terus kemudian 26 kementerian, terus kemudian ada 28 kementerian. Artinya dari situ ditambah lagi kita ingin menawarkan satu konsep yang namanya kan kantor kepresidenan. Jadi ada semacam di situ presidential office yang memang idealnya akan memberikan dukungan secara manajemen bagi pelaksanaan tugas seorang presiden. Presiden kan dia ketika dia urusannya itu kan dilaksanakan oleh menteri, tapi beliau harus di backup terkait dengan tugas-tugas manajemen yang mulai dari mungkin perencanaan, penganggaran, pengawasan, terus kemudian program-program prioritas seperti reformasi birokrasi atau reformasi administrasi, terus kemudian pelaksanaan atau kontrol terkait dengan kebijakan desentralisasi, dan itu ada di kantor kepresidenan. Ya itulah yang dari hasil kajian kemarin kita ya paling paling lunak pun kita mengatakan dengan 26 kementerian dan 2 Menko itu sudah cukup ya. Ya tapi ya memang kita akhirnya kan itu kan analisis kami masukan sebagai mungkin kita lihat dari sisi aspek teknokratis ya. Tapi ya kebijakan politik kan memang sudah selesai bahwa jumlah kementerian kan 34. Ya ini yang memang menurut saya ya itu adalah satu keputusan politik, tapi kemudian yang harus kita lakukan sebetulnya ya mungkin Pak Effendi ya yang terutama sekarang memiliki akses cukup besar adalah
bagaimana kita melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dari sisi kelembagaan kementerian masing-masing. Karena ada juga gejala di setiap kementerian itu kan juga mengembangkan institusinya. Itu kami bisa ada beberapa satu kementerian yang ketika sebelum otonomi daerah itu hanya memiliki 5 eselon 1. Sekarang ada 13 eselon 1. Jadi begitu banyak sekali ya. Artinya di situ kalau yang memang kalau sekarang dari postur postur. Tapi Pak, pintunya kan nanti di Seknek Pak. Karena kalau TPA-nya kan tetap muaranya kan tidak bisa disetujui tanpa melalui proses seleksi di sana Pak. Betul, itu kan pejabatnya Pak Effendi. Enggak, artinya nomenklaturnya juga kan Pak. Nomenklaturnya juga nanti pintunya Iya. di situ. Kan nggak bisa serta-merta si menteri mengembangkan keeselonannya itu Pak. Nah itu yang memang fakta yang kemarin terjadi adalah jumlah pengembangannya itu adalah sangat terjadi Pak, dan bahkan memang gini ya, artinya dari Artinya kan tanpa presidennya mengetahuinya kan? iya Ya kan endorse-nya kan presiden Pak. Iya. Nah, Ya. tapi ada juga ada beberapa catatan yang terakhir karena ya dalam rangka reformasi birokrasi terutama di kelembagaan ya. Ada beberapa kementerian dan lembaga yang melakukan satu proses perampingan. Salah satunya yang mungkin kami bisa sampaikan institusi kami, lembaga administrasi negara, kita memotong 2 eselon 1. Dan ini memang ya artinya harus ada komitmen yang cukup kuat memang untuk melakukan audit secara total dari kelembagaan di tingkat institusional. Memang tantangannya nanti di pemerintahan Pak Jokowi ini bila ini dilakukan baik itu likuidasi maupun mergernya beberapa kementerian, maka itu akan menghambat juga. Iya, konsekuensinya begitu. Karena apapun itu kan proses yang pelaku pelaksanaan dari eksekusi dari program itu kan birokrat. Dan birokrat ini kan nggak seperti tentara itu yang bisa dibariskan begitu saja, kemudian belok kiri belok kanan. Mereka mindset berpikirnya juga karena manusia ya, jadi tidak sederhana begitu. Ya mudah-mudahan ya kita berpikiran positif saja ya, karena ini kan ada new hope katanya. Ya. Tapi ini nantinya pasti akan ada apa sih yang sebetulnya menjadi kendala untuk mewujudkan ini kabinet terampil dan 3. Ya karena saya lihat. Bang Effendi, tahan dulu, nanti kan kita jawab. Iya makasih. Nah, jawabannya kan kita sesekiranya setelah jeda berikut tentunya pemirsa, tetap di Kilas Opini. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa, dan sebelum kita melanjutkan dialog kita pada malam hari ini, sudah ada beberapa SMS yang masuk di sini. Di salah satunya ada di 0812827279 sekian. Ini mengatakan bahwa ini menandakan kurang kredibilnya tim transisi yang kurang paham dengan sistem pemerintahan termasuk aturan anggaran dari Trisno di Denpasar, katanya itu Bang. Nah, memang kalau kita lihat banyak mengatakan memang tim transisi ini yang kurang geget di sini kali Bang. Gimana Bang Effendi? Ya saya kira kita akui juga seperti itu ya. Terlalu banyak show-nya ya. Ya. Padahal banyak Karena sekali, kan ya. terlalu menurut saya overacting bahkan ya. Ya. Kayak demam panggung gitu. Kita ini kan negara ini udah cukup lama ada ya. Jadi negara ini bukan baru merdeka yang semuanya segala seperti teks proklamasi yang pokoknya apa aja jadi dulu gitu. Ini kan udah lama, udah cukup berapa kali pemerintah ya. Jadi kita harusnya coba juga lebih mature, lebih dewasa ya. Apalagi tidak show-nya yang utama gitu. Saya juga mau koreksi ke Pak Jokowi, tolonglah jangan perintil-perintilnya yang ditonjolkan gitu. Karena nggak perlu bagi rakyat itu. Ya karena konsekuensinya kan Anda bagus, PDI Perjuangan bagus. Iya. Tapi begitu Anda tidak bagus, habis semua. Tenggelam ini semua. Apalagi zaman sekarang tuntutannya itu kan diakui sendiri oleh beliau bahwa sudah sudah berlebihan kan. Tapi itu kan karena oleh Pak Jokowi diciptakan sendiri ya, itu kan. Nah, jadi ya monggo sekarang kami sebagai partai yang ada di pemerintah kita sokong penuh. Tapi tolong juga ada batasan yang nggak mungkin kita bisa
seperti Indonesian Idol begitu. Jadi oleh karenanya Terkesan ya, seperti Indonesia tadi. ya kan kita imitasi terus gitu ya. Iya. Mari kita yang sudahlah kita, makanya saya juga ingin menyampaikan juga bahwa misalnya program andalan beliau ya, yang program Kartu Pintar. unggulan itu, yang penting itu bisa terlaksana dulu. Hmm. Ya nggak usah terlalu rombak-rombak fiskal lah apa segala macam. Akhirnya banyak sekali koreksi, akhirnya nggak jalan-jalan. Ya seperti sekarang ini, ya sudahlah, kita kan bukan mencari para calon malaikat yang akan kita sampaikan kepada siapa, ya kan? Iya, betul. Kita kan hanya sebatas Ya, pejabat pembantu kok. Kalau dia ada apa-apa ya sudah, dia langsung Berhadapan berhadapan sama Iya. hukum, Iya. nggak ada urusannya. Iya. Kan begitu. Hari itu juga bisa dipecat kok. Itu kewenangan penuh, ada konstitusi mengatakan. betul. Jadi nggak usah akhirnya sekian belas orang harus menjadi stres ya. Mungkin ada ketakutan kali Bang, takut pencitraan kali Bang. Maksudnya jangan sampai nanti istilahnya salah pilih abis itu Nggak apa-apa, pastilah nggak sempurna, pasti. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Nggak ada itu. Siapa yang berani acung tangan yang nggak berdosa? Ini mau dicari dosanya apa mau dicari kompetensinya? Betul. Ya kan? Ya kalau dia nanti ada masalah, Ya udah ya selesai. sudah. Kita kan bukan di zaman tahun 65, kita clearance PKI apa tidak. Kita harus, ini kan bukan soal ideologi, ini soal apakah dia masuk dalam catatan KPK. Ya sudah, running saja. Nanti seperti kita bekerja kok, kan ada masa percobaan. Kalau memang Anda lulus ya go jadi permanen staff. Kalau enggak Anda bisa kembali menjadi Ya, benar, probation lah ya. iya produsen ya kan Pak. Ya dong. Iya, Ya. betul sekali. Nah, Mas Didi, apa aja sih sebetulnya yang menjadi persyaratan ya selain harus bersih dalam Pertama saya apresiasi otokritik yang dilakukan Bang Ya, Effendi. iya, Sangat pasti. menarik ya. Di samping harus bersih, tentu harus profesional di bidangnya masing-masing ya. Kalau di bidang hukum, orang yang buku di bidang hukum, bidang ekonomi, yang memang ahli ekonomi, di bidang sosial dan sebagainya harus profesional sesuai dengan bidang yang ada. Sehingga penempatan di pos-pos yang ada tepat guna, lebih efisien dan bisa menyampaikan program-program yang sesuai dengan bidangnya. Ini penting sekali. Jadi profesional itu sesuai dengan bidang. Bagaimana dengan yang merangkap merangkap jabatan di partai sebetulnya? Sebenarnya kalau kan orang partai kan dipersiapkan di pemerintahan sebenarnya. Kalau bisa mengatur waktunya dengan baik dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi Cuma Pak yang Jokowi- terjadi di Indonesia kerap kali Iya. mungkin lebih mementingkan urusan partai dan sebagainya itu yang jadi masalah. Jadi ada baiknya memang jangan merangkap gitu ya. Apalagi Pak Jokowi sudah bilang sebaiknya ketum partai. Jangan, itu saya pikir hal-hal yang menarik juga ya, itu saya kira ya. Tapi saya ingin menambahkan ada satu hal, jangan terlalu banyak show lah. Tadi Bang Effendi sudah sampaikan seperti kemarin kejadian di Tanjung Priok, itu dana yang tidak kecil saya pikir ya. Tidak perlu show-show macam begitu, tapi bagaimana outputnya. Cukup di istana saja kan, jauh lebih hemat, lebih efisien, dan tempatnya memang biasanya di sana gitu ya. Iya. Nah, Jadi, tadi ya. kembali lagi nih, Bang Effendi, nilai 34. Artinya kalau kita menginginkan tadi yang bersih, tentunya profesional, dan pastinya untuk menentukan 34 kabinet ini pasti ada kendala gitu. Apa yang sebetulnya yang biasanya menjadi kendala dalam menentukannya? Ya kan kita sudah tahu bahwa strukturnya sudah jelas. Nomenklatur yang dirubah juga oleh pemerintahan Pak Jokowi sudah jelas. Tinggal nama siapa orangnya. Itu juga sudah melalui proses seleksi. Ya sekian ribu, sekian juta orang sampai sekian ya kan. Ya mungkin begitu proses rekrutmennya. Nah sekarang tinggal pas tahap terakhir ada proses yang memang dibudayakan oleh Pak Jokowi sendiri untuk check and clearance ke lembaga penegakan hukum, ke PPATK dan ke KPK. Iya, seyogianya ini kan dilakukan jauh sebelumnya Betul. atau sebulan sebelumnya, dan bisa saja melingkari melalui BIN misalnya, kan itu bisa saja. Nah, kita kan tahu tidak perlu harus kita yang minta, kan bisa kita minta data saja. Ketika Pak SBY membuka, mari kita masa transisi ini kita kerjasama, kan di situ sudah bisa lihat Effendi Simbolon itu siapa, Didi itu siapa, kan bisa ketahuan situ.
apakah dia berpenyakit ini, apakah penyakit menular apa-apa. Kan medical recordnya ada. Iya, Bang Ngapain- Effendi juga masuk nih Bang dalam Iya, ngapain kita prediksi nih ya. ingat loh di zaman dan itu sebenarnya itu hak propertinya masing-masing pribadi. Iya. Tidak boleh loh, Pak. Itu termasuk disclosure itu kan. Disclosure. Ya, Kalau begini betul. coba. Nah, apalagi dilakukannya di injury time, maka Iya. menjadi seolah-olah itu jadinya jadi bermasalah. Hmm. Andai kan itu dilakukan sebelum-sebelumnya dan prosedurnya yang ditempuh dengan cara kami ini semua di DPR, semua itu ada recordnya, Pak. Bu. Hmm. Ada. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi. Ya kecuali memang cari dosa kita semua ya pasti ada semua. Tapi kenapa ini biasanya tidak dilakukan oleh tim transisi gitu Bang? Kok memang Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah ini ya, masih ada kepentingan ya. Ya judul kamu aja kan ada intervensi ya bisa saja. Interaksi begitu ya, interaksi ya. Itu wajar kok. Wajar itu karena pos-pos ini kan pasti banyak peminatnya. Semua politisi, non politisi, interest group, semua personal orang berkepentingan untuk menempati pos di kabinet itu. Siapapun dia. Betul. Ya, jadi sangat menarik memang jabatan politis itu. Nah, saya ke Pak Anwar terlebih Iya. dahulu. Sebelum pada akhir memang pembahasan kita sangat singkat, hanya 1 Iya. jam nggak berasa nih. Nah, Pak Anwar ini kan ngomong-ngomong ada penggabungan nih antara Betul. maritim itu dan kelautan. Nah, yang seperti yang digadangkan oleh Jokowi bahwa Jokowi ingin menjadikan negara ini sebagai negara maritim. Ini gimana, Pak? Kalau kami lihat kan bukan penggabungan ya, artinya kan Kementerian Kelautan Perikanan dibiarkan masih ada. Kemudian ada kementerian koordinator tentang kemaritiman. Memang kalau kita berbicara, kalau yang kita usulkan itu sebetulnya waktu itu adalah bagaimana urusan perikanan itu menyatu kembali dengan pertanian. Terus kemudian yang kelautan itu adalah kemaritiman, menjadi semacam kementerian yang sifatnya koordinatif ya, dia mengkoordinir seluruh aktivitas yang ada di laut itu. Karena memang kalau kita berbicara masalah institusi yang yang mengurusi tentang kelautan itu banyak sekali. Kita melakukan satu identifikasi itu ada 16 atau 17 institusi yang memang saling mengait terutama dalam rangka baik pengamanan kelautan atau dalam rangka kita pemanfaatan dari laut itu sendiri. Berarti Dan- sudah efisien, tidak efisien kalau itu halnya digabungkan karena itu menjadi 2 hal yang berbeda kan, kelautan dan Enggak, ini tadi kan ditambahin satu menteri koordinator. Artinya Oke. dengan demikian fungsi-fungsi koordinator yang selama ini mungkin dilakukan oleh Pak Korkamla ya seperti itu harus diambil ya, artinya kan badan koordinator keamanan laut seperti itu kan harus nanti akan mungkin diambil oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Saya ini apa pribadi ini ya, bukan secara kepartaian. Saya melihat ketika Pak Harto presiden, dia kan CEO ya, dan dia nggak melihat bahwa wakilnya itu adalah vice-nya dia, pokoknya kayak Bang Serap aja gitu. Maka dia perlu Menko. Untuk apa? Agar dia betul-betul mencengkram seluruh pembantunya. Nah kalau sekarang, komposisi sekarang sebenarnya CEO dan vice CEO-nya ini sebenarnya bermanfaat. Kenapa nggak Pak JK aja Menko seluruhnya, Pak? Ya, Iya kan? Iya dong. betul. Kenapa sih ada Menko-Menkoan lagi gitu loh? Itu yang kami usulkan ketika Ya kan? didesain Biarlah di- wakil presiden Pak JK itu dia Menko dari artinya dia seluruh. menjadi Menko dari seluruh. Iya, betul. Dia chief of staff-nya. Nah, itu general chairman-nya biarin Pak Jokowinya yang memberi arah, Iya. kemudian yang memberi approve, kemudian yang bisa koreksi. Nah, di situ saya kira baru Indonesia bisa bekerja itu. Kalau ini birokrasinya masih terlalu ini bertele-tele. Iya, Saya betul. pikir ini menarik ya, karena dari awal Pak Jokowi kan ingin perampingan ya, jadi iya. efisiensi. Harus berani yakin dengan keyakinan itu, ingin beda dengan sebelumnya, dirampingkan, Iya. lebih efisien, lalu mungkin peranan Menko itu dikurangi. Itu saya rasa ada baiknya. Kan basa-basi nanti tuh, memaksimalkan dengan wapres Menko. itu Banyak bagus kan ya. Jadi- Selama ini kan problematika dalam tata kelola pemerintahan kita itu kan koordinasi ya. Artinya kalaupun kita masih tetap menciptakan institusi sebagai koordinator dan itu mungkin dalam satu level itu ya sama aja, artinya kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak. Tadi benar Pak Effendi ya, artinya
terkait koordinatif, kenapa tidak difungsikan aja mungkin peran dari wakil presiden? presiden. Dan itu memang kita inginkan seperti itu. Kebetulan karakter dia kan karakter pekerja ini. Duer kan ya, Iya. tipernya duer bukan tinker kan? Iya, iya. Artinya supaya juga Menko nggak hanya sekedar basa-basi itu Nggak tadi basa- seperti Oh iya. yang dibilang ya. Iya, masalah yang katakanlah masalah keamanan, masalah urusan ada Iya. sosial. Pak JK ahlinya di situ. Oke, saya terakhir nih menutup perjumpaan kita nih Pak Anwar, Ya. apa yang menjadi harapan Anda, tentunya harapan masyarakat ya untuk kabinet baru ini untuk segera diumumkan dengan waktu yang sangat singkat sebelum hari Senin, katanya hari Senin harus dilantik. Ya, kami berharap gini ya, artinya kalau pertama kita sudah tahu, artinya strukturnya kan 34 ya. Kami ingin harapan kami sebagai katakanlah ya selama ini mengkaji dari sisi kelembagaan itu harus ada semacam revolusi yang cukup signifikan ya untuk mengurangi jumlah struktur organisasi terutama dalam tingkat internal sehingga terjadi perampingan di tingkat dalam. Kalau perampingan secara kementerian kan sudah selesai 34, tapi nanti kan perampingan di tingkat dalam, ada perampingan di tingkat kementerian itu harus dilakukan. Sehingga betul-betul ya kita bisa mengurangi lah. Overlapping itu bukan hanya terjadi antar kementerian loh. Dalam satu direktorat jenderal dengan direktorat jenderal lainnya itu juga terjadi. Dan ini jelas itu akan menimbulkan banyak sekali biaya. Dan ini kalau biaya terutama biaya untuk operasional bukan untuk biaya program. Kalau itu bisa kita minimalisir, berarti kan kita banyak sekali anggaran yang bisa kita selamatkan dan untuk biaya program. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio. Sayang sekali waktu kita sangat membatasi, tidak berasa ya 1 jam. Sebetulnya berbahasan masih sangat panjang ini. Nah pemirsa, demikian kilas opini kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Putri Anwar pamit, sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Iya, Pak. Budi ya. Sudah Bang, terima kasih, Bang. dari atas. Salam buat Bapak ya. Salam ya, salam juga buat semua. Terima Doakan abang kita sukses. Iya. Ya, sukses lah.